Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa kelas 10 di SMK Kesatuan. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu pada bab ekosistem. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat, sehingga kita siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Silakan keluarkan buku catatannya dan kamu catat poin-poin yang penting, karena nanti setelah ini akan ada soal-soal yang berkaitan dengan apa yang Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, yang terjadi secara saling menguntungkan. Pihak yang pertama dan pihak kedua sama-sama diuntungkan. Itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Oke. Pada simbiosis mutualisme, contohnya yang pertama adalah hubungan interaksi antara lebah dan bunga. Di sini hubungan yang terjalin adalah lebah mendapatkan keuntungan dari bunga, dia bisa mendapatkan nektar, dan bunga mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan lebah, yaitu lebah dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang kedua yang saya ambil adalah hubungan yang terjadi antara kerbau dan burung jalak. Nah, si kerbau ini mendapatkan keuntungan karena parasit yang ada di badannya nanti akan dimakan oleh si burung jalak, dan si burung jalak pun juga mendapatkan keuntungan dari hubungan itu, yaitu mendapatkan sumber panganannya dia, yaitu memakan kutu-kutu yang ada di badannya kerbau. Untuk materi yang kedua, kita lanjut lagi dengan materi simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu sebuah bentuk interaksi atau hubungan makhluk hidup yang mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Jadi salah satu diuntungkan tapi yang lain biasa aja, tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh dari simbiosis komensalisme yang pertama di sini saya ambil adalah ikan hiu, ikan remora. Di sini ikan remora mendapatkan keuntungan karena dia bisa berlindung ya ini ya di bawahnya si ikan hiu dan mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tapi hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hubungan yang terjadi antara mereka berdua. Lalu yang berikutnya ada juga interaksi antara ikan badut atau ikan Nemo ya ini ya, ikan badut dengan anemon laut. Nah, si anemon laut ini adalah sebuah tumbuhan yang beracun bagi makhluk hidup lain, tetapi untuk si anemon laut, untuk si ikan badut ini dia tidak merasa tersengat atau tidak merasa beracun terhadap si anemon laut ini. Berarti sehingga si ikan badut ini bisa bertempat tinggal di dalam anemon laut. Sedangkan si anemon laut tidak mendapatkan keuntungan apapun dari si ikan badut. Jadi si ikan badut ini bisa menjadi tempat habitatnya ya, yaitu si anemon lautnya. Dia bisa bertempat tinggal di situ, tapi anemon lautnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari adanya si ikan badut. Yang ketiga, contoh yang akan saya bahas adalah tumbuhan bunga anggrek dengan pohon inangnya. Apa itu pohon inangnya? Pohon inangnya itu pohon yang ditumpangi sama si pohon anggrek ini untuk hidup. Jadi pohon anggrek itu sifatnya dia menumpang pada pohon lain, tetapi dia berbeda dengan parasit karena si pohon anggrek nanti mendapatkan sumber makanannya sendiri. Jadi dia nanti akarnya tidak masuk ke dalam pohon lain, tapi hanya menempel dan nanti mendapatkan sumber nutrisi atau air dia melalui akarnya yang menempel pada pohon dan dari air hujan yang turun melalui sela-sela pohonnya, seperti itu. Yang ketiga, kita akan mempelajari materi mengenai komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Yaitu komponen-komponen penyusun ekosistem yang merupakan benda mati atau bisa dikatakan sebagai non-living things atau yang tidak hidup ya. Di sini yang termasuk dalam komponen abiotik itu ada apa aja? Ada apa saja? Yang pertama ada nitrogen,
Ini adalah gambar dari contoh dari nitrogen cair. Ini biasanya dibuat untuk yang makanan yang kekinian tuh makanan pakai nitrogen ya, yang kalau habis dimakan bisa keluar asap putih-putih. Kemudian komponen abiotik yang berikutnya ada cahaya matahari. Yang berikutnya ada air, ada oksigen, ada tanah, dan juga ada garam mineral, angin dan sebagainya. Pokoknya yang merupakan benda-benda yang tidak hidup atau benda mati tapi dia ada dalam lingkungan, maka dia dikatakan sebagai sebuah komponen abiotik. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai peran organisme pada lingkungan abiotik. Di sini saya akan menyoroti yaitu organisme yang berperan untuk mengembalikan unsur hara ke lingkungan abiotik. Apa itu mengembalikan unsur hara ke lingkungan abiotik? Jadi pada rantai makanan biasanya ada terjadi proses makan memakan dari bagian produsen, lalu ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan lalu berikutnya hingga dia mati. Nah, setelah mati nanti dia akan diuraikan balik lagi menjadi unsur-unsur abiotik. Jadi uraikannya oleh dua buah unsur, yaitu ada namanya detritivor dan ada juga decomposer. Detritivor itu dia berfungsi hanya sebagai pemecah. Jadi ketika si bangkai itu mati, dia dipecah, dihancurkan jadi kecil-kecil itu oleh si detritivor. Di sini itu yang berperan sebagai detritivor adalah si cacing. Jadi cacing itu nanti ketika makhluk hidup telah mati, dia akan membelah-belahnya jadi kecil. Setelah dia menjadi kecil, dia akan diuraikan lagi menjadi unsur hara. Itu adalah peran dari bakteri. Bakteri dalam hal itu dikatakan sebagai decomposer karena dia yang sudah kecil-kecil tadi diuraikan lagi sehingga kembali ke tanah. Itu adalah peran dari si decomposer atau si bakteri. Materi yang terakhir yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah mikroorganisme apa saja yang dapat mengikat nitrogen. Pada minggu lalu kita belajar mengenai siklus nitrogen ya. Nah, pada siklus nitrogen itu ada beberapa mikroorganisme yang berperan yang dapat nanti mengikat unsur nitrogen yang ada di alam bebas. Mikroorganisme apa saja yang berperan pada siklus nitrogen itu? Yang pertama ada Anabaena, kemudian ada Rhizobia, kemudian yang ketiga ada Rhizobium leguminosarium, yang keempat ada Azotobacter, dan terakhir ada Nostoc. Itu adalah mikroorganisme yang berperan dalam mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Oke. Materi untuk pelajaran IPA pada hari ini sampai di sini. Kalau kamu masih ada yang kurang jelas, silakan ulang lagi videonya atau tanyakan Bapak secara langsung. Sampai di sini pelajaran hari ini. Silakan lanjutkan ke bagian pengisian soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.